Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Tapi Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, Allah tidak hanya menciptakan manusia, tapi Allah pun juga menurunkan aturan-aturan bagi yang diciptakannya. Bagi alam semesta Allah turunkan sendiri aturan-aturannya, dan bagi manusia Allah pun turunkan aturan-aturannya. Melalui para nabi yang Allah utus, kemudian para nabi ini menyampaikan aturan-aturan buat manusia. Mereka dilengkapi oleh Allah dengan segenap mukjizat sebagai tanda bahwa Allah ridho pada mereka, sebagai tanda bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Nabi Ibrahim diutus kepada umatnya, Nabi Ibrahim dibekali dengan suatu mukjizat, badannya tahan api. Tatkala orang-orang yang tidak suka kepada Allah, tatkala orang-orang yang mengingkari Allah membakar beliau, maka beliau tahan api. Maka Allah menjadikan api dingin baginya dan api tidak membinasakannya. Tatkala kita melihat Nabi Daud, maka Nabi Daud dikaruniakan oleh Allah sebuah kemampuan melembutkan besi dengan tangannya. Tatkala kita melihat Nabi Sulaiman, maka Allah anugerahkan seluruh kekayaan alam pada waktu itu. Allah anugerahkan kemampuan berbicara dengan binatang. Allah anugerahkan kemampuan mengendalikan angin. Allah karuniakan segala-galanya untuk menjadi bukti bahwa dia adalah Nabi Allah. Turun ke bawah, Allah karuniakan kepada Nabi Musa mujizat yang lain. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Tatkala diketukkan maka bisa membelah laut merah. Allah memberikan mujizat yang banyak, termasuk pada Nabi Isa, yang ketika ada orang sakit buta, ada orang kusta, ada orang yang bahkan mati, atas izin Allah dia disentuh dan kemudian dia hidup kembali dan kemudian bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Allah memberikan seluruh mujizat pada nabi-nabinya. Tapi ternyata, sadarkah kita, seluruh mujizat-mujizat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya semua sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tidak ada lagi bisa menyembuhkan orang yang mati, tidak ada bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan menyentuh, tidak ada yang kemudian bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya, bisa mengetuk tongkat kemudian lautan terbelah. Tidak ada orang yang bisa memiliki kekayaan seluruh alam, dan tidak ada orang yang bisa mengendalikan alam semesta termasuk angin dan berbicara dengan binatang. Tidak ada orang yang bisa tahan api sampai dengan sekarang. Namun Allah masih menyisakan satu mujizat yang diberikan pada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad sebuah mujizat Al-Quran, sebuah kitab yang menjadi petunjuk bagi manusia. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Tapi sampai detik ini, dari 1400 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah mujizat yang tersisa sampai dengan saat ini satu-satunya. Namun sayang, manusia terlalu sombong. Terkadang ucapan-ucapan saya sibuk, mereka kemudian mengingkari kewajiban mereka untuk mentadaburi Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Kemudian mereka menjauhkan diri dari Al-Quran. Kenapa? Ucapan mereka sibuk, sombong. Pada Rasul saja sudah dijamin masuk surga, maka dia tetap membaca Al-Quran, dia tetap mentadaburi Al-Quran, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita? Mujizat yang terakhir, apakah tidak menjadi sumber inspirasi bagi kita? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oki Stina Dewi. Salah. Cici Tegal. Masya Allah. Ini gara-gara Oki sibuk dengan perkawinannya luluran terus, jadi saya ada yang kena di sini menggantikan Ketiban. Oki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Boleh saya duduk Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini kan rumah Ustadz. Iya, saya kalau nggak di sini. diperbolehkan saya pulang aja nanti. Alhamdulillah Ustadz, ya ampun. Adem bener ya masuk ke sini Ustadz, apalagi tadi lagunya mengharu biru. Karena ada AC tadi, makanya ada AC. Iya. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kita akan berbincang soal Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Atau mungkin kalau saya senangnya menyebutnya tadabur. Jadi dikit-dikit itu yang namanya kalau kita berbuat, kalau kita mau punya niat, kalau kita mau segala macam, seharusnya berdasarkan Al-Quran itu. Betul. Insya Allah kayak gitu. Sumber inspirasi yang nggak akan pernah habis. Betul. Karena kenapa? 1400 tahun tapi kita nggak henti-hentinya mengambil manfaat daripada Al-Quran. Iya. Dan tidak hanya kita, tapi orang-orang yang lain juga sama. Betul Masya sekali Allah. Ustadz. Nanti panjang lebarnya. Siap. Sekarang saya akan menyapa dulu mukminin dan mukminat baik yang di rumah maupun yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Cici Tegal di acara Inspirasi Iman, Langkah Menuju Istiqomah. Iya. Kita akan lanjutkan nanti di segmen yang kedua, bagaimanakah soal Al-Quran menjadi sumber inspirasi setelah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi seperti orang mencari mutiara di dasar lautan. Dia harus menyelam, berbekal oksigen dan masker, bahkan kacamata, membongkah batu-batu karang, tetapi setiap kerang dibuka tidak semuanya ada mutiaranya. Mencari inspirasi dari Al-Quran seperti itu. Ada sebuah pendekatan yang dinamakan tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu seperti orang yang menyelami samudra Al-Quran yang tak bertepi. Di dalamnya banyak sekali mutiara-mutiara. Bayangkan jika satu hari ada seseorang yang ingin dapat mutiara, tapi pekerjaannya hanya berdiri di tepi pantai, menikmati sepoi angin air laut, debu ombak tepi pantai, burung camar, dan pasir putih. Kira-kira tahun berapa dia bisa dapat mutiara kalau begitu caranya? Sampai kapanpun, impossible. Dia harus ambil oksigen, dia harus pakai masker, kalau perlu pakai kacamata, menyelam dan membongkah batu-batu karang untuk mendapatkan mutiara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Andai Al-Qur'an ini bukan datang dari sisi Allah, pastilah mereka akan mendapatkan banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk bisa merasakan Al-Quran sebagai mukjizat dari Allah, sumber inspirasi bagi iman kita, hanya bisa didapat dengan pendekatan yang namanya tadabbur Al-Quran. Contoh, orang tua banyak sekali ingin punya anak saleh dan salihah, langsung disuruh ngaji, belajar. Padahal sebelum sholat, di dalam surat Luqman kita diajarkan ajari dulu anak-anak untuk menjauhi syirik. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga kemudian muraqabatullah. Baru yang keempat sholat. Ada banyak inspirasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz. Ada banyak inspirasi di dalam Quran. Ustadz Bahtiar Nasir ini adalah salah seorang penggagas pentadaburan Quran di Indonesia. Masya Allah, jadi udah berkiprah banyak sekali. Salah satunya di Tebet ada Ar-Rahman, Ar-Rahman Quranic Learning Center. Nah, untuk kemudian mengetahui bagaimana kemudian Al-Quran bisa memberikan inspirasi lebih banyak, insya Allah kita akan berbicara lebih banyak. Ustaz, perkenalkan ini Ustaz, ini tante saya nih Ustaz. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Cici? Alhamdulillah Ustaz. Ini guru jamaah pengajiannya juga kan ya? Dari zaman dahulu sama dong, saya masih unyu-unyu. Silakan Ustaz, Fadal Ustaz. Terima kasih. Iya, mukminin dan mukminat yang di rumah dan yang di studio. Saya punya masalah, Ustaz. Ya. Masalah keuangan. Kenapa disuruh ngaji? Waduh. Seharusnya orang kesulitan keuangan datang ke orang yang punya uang dong. Iya. Kenapa ke Ustadz? Utangnya berapa? Punya duit. Utangnya berapa? Kan? Enggak. Utangnya berapa? Bukan masalah utang piutang nih Ustadz. Jadi butuh duit untuk anak saya buat sekolah. Malah disuruh ngaji. Memang orang ngaji itu bisa ngasilin duit. Iya, keluar dari langit jatuh ke bawah kalau lo ngaji. Ya belum tentu juga kan. Kan bisa pakai beras, nggak harus pakai duit. Lah, beras paling berapa liter? Ini jutaan, Ustaz. Jangan ketawa, Ustaz. Ini kalau orang punya masalah juga kan bisa ketawa. maaf banget tuh satu Kan bisa pakai cincin, pakai emas, nggak harus pakai duit kan. Lah iya, siapa yang mau ngasih? Emang Ustaz mau ngasih saya? Ustaz kan nggak punya duit. Al-Quran, emang Al-Quran bisa ngasih duit ke saya? Enggak dong. Apa inspirasinya gitu ya? Nah, iya. Tadi kalau dikatakan Al-Quran menyelesaikan masalah. Katanya Al-Quran menyelesaikan Nah, masalah. ini masalahnya nggak punya duit. Quran bisa nggak ngasih duit ke kita gitu? Gitu Bisa ya. nggak, Ustaz, gimana tuh? Bisa banget. Jadi gini, duit itu kan cuma sekedar alat. Barter untuk mendapatkan tujuan. Misalnya anak perlu bayar uang sekolah supaya dapat ilmu. Ya. Jadi kebutuhan anak ini sebetulnya apa? Ilmu. Ilmu.
Sebetulnya sebelum anak sekolah, kalau dia tuh baca Quran sudah dapat ilmu dan nggak perlu duit sebetulnya. Iya juga ya. Nggak usah Itu nomor sekolah. satu. Nomor satu. Makanya kenapa Islam itu bisa maju dulu? Rasulullah tuh nggak kirim anak-anak ke Persia seperti Amerika sekarang, dan nggak mengirimkan anak-anak ke Romawi seperti Europe sekarang. Ya. Belajar dulu ilmu yang sesungguhnya dan nggak pakai duit. Nah, yang bikin susah ya karena dari awal kita berpikir untuk cari ilmu itu harus pakai duit. Di sini gara-gara cari ilmu nggak pakai ilmu. Cari Ini ilmu masalahnya. nggak pakai ilmu. Kalau mau cari ilmu buat anak, ya harus pakai ilmu dulu. Nah, apa yang terjadi sekarang, kenapa kemudian pendidikan ini mahal? Karena ada kesalahan kita dalam melihat ilmu. Misalnya, yang namanya berilmu, mencari ilmu itu ke orang, ke guru. Yang bikin kita pusing nih, lihat gedungnya, lihat lapangannya, lihat kolam renangnya. Uang masuknya. Lu belajar sama tembok atau belajar sama orang? Ini masalahnya. Nah, kalau pikiran ini sudah terbuka, baru duit datang sendiri. Kalau kita berilmu, duit akan datang dengan sendiri. Datang Iya, dengan sendiri. benar. Jadi nggak perlu kita nyari duit dulu baru berilmu. Enggak. Kebalik. Kebalik. Justru cari ilmu dulu, duit datang dengan sendirinya, insya Allah. Punya gitu, duit, Ustaz. nggak punya ilmu bisa habis duit ya kan? Iya. Habis. Apalagi nggak punya duit, nggak punya ilmu. Dan perbandingannya sederhana. Habis-habisan beneran. Orang kalau punya ilmu, dijagain sama ilmunya 24 jam. Tapi kalau orang punya duit, jagain duitnya 24 jam. Iya, betul. Jadi Terus saya sekarang nyari duitnya kemana ini? Baca Al-Quran. Oh, baca Al-Quran. Iya, kan tadi kan mau nyari ilmu, bukan nyari duit. Terus baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran terus duitnya datang gitu. Ajarin anaknya. Ya anaknya dapat ilmu, nggak usah pakai duit. Oh gitu ya. Iya. Masih kagak mudeng nih Ustadz. Belum. Iya. Uncle Begini. Jack. Gimana? Lanjut Begini, lagi nih begini. Ustadz. Ini jagoannya Yang tadabur. puyeng bukan saya, ibu-ibu juga puyeng nih. Ya. Memang kalau bertadabur itu menggunakan pikiran yang dalam memang. Satu hari Rasulullah SAW itu didatangi, ditawarkan kepada Rasulullah untuk dirubah Gunung Uhud itu jadi emas semuanya. Sebetulnya saya pribadi ini jadi guru ngaji gitu ya. Setelah mentadaburi Al-Quran ini, tinggal pinter-pinter aja nolak-nolak duit nih halal atau haram gitu. Tapi datang Memang- terus Ustaz ya. Iya, tinggal kita sendiri yang perlu men-screeningnya gitu ya. Seperti Rasulullah SAW bukan nggak butuh emas, dalam dakwah juga butuhlah emas gitu ya. Bahkan Al-Walid Ibnul Mughirah kan menawarkan kepada Rasulullah, kalau engkau hendak ingin jadi orang paling terkaya, kami sudah kumpulkan uang. Agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami, asal jangan sebarkan ilmu itu, ilmu Quran itu. Jadi ilmu Quran itu sebetulnya tidak membuat kita pusing mencari duit, tetapi kita sudah sampai kepada tujuan untuk mendapatkan ilmu. Pokoknya begini aja, panggil anaknya, suruh ngaji dulu sebelum berangkat sekolah, kemudian baca Quran baik-baik, setelah itu lihat aja keajaibannya pelan-pelan, maka akan kita lihat bahwa ilmu yang melekat pada anak ini akan mendatangkan uang bagi dirinya. Saya cerita ya, sekilas saja. Ada orang masuk Islam, mu'alaf. Satu hari disuruh sholat. Padahal yang dibutuhkan adalah makanan sama duit. Tapi dia yakin bahwa Allah lah maha pemberi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba ada orang negor di samping dia. Kamu butuh duit ya? Kamu butuh makanan ya? Iya. Memang kenapa Pak? Bapak punya pekerjaan buat saya? Ada sih, tapi zikir dulu deh. Zikirlah dia. Setelah berzikir, Bapak yang nawarin duit tadi pergi. Tapi dia ingat ada pesan. Di kampung ini ada orang kaya yang cari pegawai, gajinya memuaskan. Jangan bengong. Ustadz, kita lanjutin. Makin lama makin kencang aja nih ceritanya. Semuanya pengen tahu. Mukminin dan mukminat juga pengen tahu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi ke ceritanya Belum Ustadz. makan tadi Ustaz. Belum makan Zikir, tadi. Ustadz. Belum sampai makan, jadi masih bengong Uncle Jack-nya. Iya, Baru tadi sampai itu zikir. diceritain. Di kampung ini ada orang kaya cari pegawai, gajinya memuaskan. Tapi tuh orang keburu hilang. Jalanlah dia keluar masjid.
muter satu kampung sampai akhirnya kembali ke masjid itu lagi. Dia baru sadar kalau kampung ini ternyata orang miskin semua, nggak ada yang kaya. Duduklah dia termenung di depan masjid. Astagfirullahaladzim. Lagian ngapain juga gue nyari-nyari rezeki sama yang bukan pemilik rezeki. Sementara ini kan masjid. Masjid ini kan rumah Allah. Allah kan maha kaya. Terbetiklah pikirannya bahwa ada ayat-ayat yang pernah dipelajari tentang Allah sebagai Ar-Razzaq. Setelah dilihat masjid ini ternyata kotor. Tidak ada marbotnya. Ini barangkali di kampung ini ada rumah milik orang kaya yang cari pembantu gajinya memuaskan. Nah, pertanyaannya, ini butuh keyakinan. Kalau saya bersihkan masjid ini, siapa yang bakal gaji gue gitu. Udahlah, Allah kan maha kaya, Allah maha melihat. Yang punya lagi. Iya, dia mu'alaf ini. Akhirnya dia carilah sapu. Allah maha kaya, gajinya memuaskan. Ngepel Allah maha kaya, gajinya memuaskan. Ngelap kaca semua, Allah maha kaya, gajinya memuaskan. Setelah semua bersih, tetap lapar. Terus selanjutnya gimana? Nggak ada duit. Ini keburu pingsan nih orang. Pulanglah dia. Ngomong apa sama bini ini? Udahlah, gue mau bilang sama dia, ini gue bawa batu bata, kita bikin dapurnya aja dulu, besok masak. Taruhlah di karung. Yang namanya orang gak pede, pulang kan ketok pintunya juga nggak berani kenceng-kenceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Justru dari dalam tuh yang semangat. Kemana aja, dari tadi kan sudah ditungguin. Tadi pagi ada orang kaya, tempat kamu bekerja, datangkan gaji duluan ke sini. Makanya aku buatkan makanan buat kamu. Bingunglah dia. Singkat cerita, bentar, taruh dulu nih karung di samping. Masuklah, dan itu makanan sudah penuh. Makanlah dia. Usai selesai makan, dia nanya, boleh tahu orang kaya itu ngasih apa sama kamu? Diambillah. Ini ada sekeping emas. Ada tulisannya la ilaha illallah gitu. Oh ya? Mungkin kalau sekarang kayak dinar kali ya. Gitu ya. Terus? Ya aku beli pakai ini. Loh, makanan banyak, kemudian emasnya masih ada. Emasnya masih ada. Gimana ceritanya nih? Oh begini ceritanya. Ketika saya beli makanan, dia bilang ambil makanannya, ambil pula lah uangnya, nggak ada kembaliannya. Begitu juga yang lain-lain buah-buahnya. Sampai ya beginilah kejadiannya. Jadi sesimpel itu, iya. Baru dia sadar bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Samalah ketika kita lahir ke dunia ini juga kan nggak pakai modal. Iya, bayi terlahir itu sebetulnya nggak perlu dukun juga dia udah bisa lahir. Itu kan karena rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya coba lihat, bayi itu sudah dikasih rezeki sebelum punya akal, sebelum bisa jalan. Dari mana? Di dalam Al-Quran disebutkan wahadainahun najdain, gitu ya. Walisanan wa syafatain, baru wahadainahun najdain. Aku anugerahkan kepada manusia sebuah lisan dan dua buah bibir. Lisanan wa syafatain. Modal bayi mencari rezeki itu bukan pakai duit, cuma satu lidah dan dua bibir. Dan anehnya, qadarullah, Allah letakkan air susu ibu itu dan susunya itu di tempat yang dekat dengan mulutnya. Mas Jaro bisa bayangin kalau sampai susu ibu ditaruh di pundak. Waduh. Kasihan. Gendongnya gimana tuh ya? Tapi siapa menempatkan susu itu di situ? Allah. Iya. Siapa yang memberikan rezeki kemudian menjadi mudah? Jangan bayi, saya aja masih butuh susu, Ustaz. Nah, itu lain ceritanya. Sapi tapi. Tapi saya baru kepikir memang betul ya, lisana wasyafatain. Dan satu lidah dan dua bibir. Rezekinya memang itu ya memang ya. Dari situ aja dia kerjanya, dia belum punya akal, belum punya ilmu, dia belum bisa jalan. Tapi Allah Maha Pemberi rezeki. Masalahnya yakin nggak dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dari tadabbur satu ayat tuh. Iya. Sudah tapi menghidupi. Soal yakinnya ini nih, kadang kita kalau udah putus asa ya benar-benar kepengen duit, di otaknya cuma duit. Meyakinkan bahwa Allah pasti ngasih, itu gimana Ustaz? Gampang. Satu hari lu males nggak mau bangun, apakah matahari telah terbit? Enggak.
satu keluarga, satu kampung pernah nggak rebutan oksigen? Enggak. Ya udah itu udah cukup. Apa Allah pernah telat ngasih lu rezeki? Itu udah cukup. Rumah saya. Jadi Masya Allah jadi Mbak ya. Jadi memang kalau kita membicara tentang Al-Quran ini memberikan inspirasi bagi banyak orang. Iya. Saya secara pribadi ketika ada masalah saya pasti langsung kemudian buka Al-Quran. Bukan pas ada masalah aja, khususnya ketika ada masalah. Karena memang Al-Quran ini kan sudah 1400 tahun tetap kemudian up to date bagi orang-orang. Saya secara pribadi sebelum saya mengenal Islam dari Al-Quran. Jadi ketika saya membaca Dzalikal kitabul la raiba fi, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, maka kemudian waktu itu saya protes. Bagaimana mungkin tidak ada keraguan? Orang yang dibuat manusia pasti ada kesalahan. Kesalahan saya waktu itu saya melihat Al-Quran yang buat manusia. Tapi ternyata saya berhadapan dengan ayat yang saya tadi bacakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mitslih. Jadi datangkanlah satu surat yang semacamnya kalau masih ragu. Ternyata saya nggak bisa mendapatkan satupun yang semacam dengan Al-Quran. Itu memberikan inspirasi bagi saya apa? Ternyata memang Tuhan meninggalkan trace, meninggalkan jejak bagi manusia. Bahwa ini loh kitab yang benar. Ketika saya lagi sedih misalnya pada satu waktu ketika masih kuliah, ketika kita berdakwah, kita justru mendapatkan cercaan, mendapatkan halangan, buka Quran lagi, dapat lagi surat Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah Anda merasakan masuk surga? Walam ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum. Jadi apakah masuk surga padahal belum datang pada kalian cobaan seperti orang zaman dahulu? Masathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzul dan seterusnya. Mereka ditimpa malapetaka karena goncangan-goncangan. Masa sih kita mau masuk surga nggak dapat yang sama? Padahal dulu aja dapat inspirasi. Jadi adem lagi. Iya, lanjut lagi, sabar lagi, semangat lagi. Nah, ini Ustadz Bahtiar Nasir ini kan ibaratnya dia jagoannya tadabur. Yang pertama kali menginspirasikan soal tadabur ini Ustadz. Jadi disitulah saya tahu bahwa kita ini hidup dari mulai buka mata sampai mata kita tutup lagi itu harus berdasarkan dengan Al-Quran gitu ya. Bukan hanya dibaca. Bukan hanya dibaca. Nah balik lagi nih soal hanya dibaca. Sekarang kan lagi ngetren nih. Kita itu seolah-olah berlomba-lomba untuk khatam Quran. Nggak tahu artinya. Pokoknya terus, wah aku udah juz 5 sekarang. Wah saya udah 17. Wah saya udah sehari 3 juz gitu ya. Yang lagi pacaran jangan lupa yang kita sudah sampai juz 23. Pacaran Islami. Masya Nah Allah. daripada seperti itu, ada juga ustadz lain nih yang mendingan satu, lu apal, lu buka artinya, lu salamin. Timbangannya misalkan udah 3 juz 4 juz tapi gak ngerti apa-apa. Nah gimana tuh Ustadz? Yang mana lebih baik, yang mana kedua-duanya bagus ya, karena membacanya adalah ibadah dan itu menjadi pintu untuk mendapatkan hidayah sehingga kemudian tertarik untuk memahaminya. Itu yang pertama. Jadi misalnya saya udah juz 5 nih, alhamdulillah. Mau baca aja itu udah hidayah. Sebab kalau orang itu masih nyembuhin orang kesurupan gampang, tapi kalau kesetanan itu yang susah. Nah, udah kelamaan kesetanan itu baca Quran itu berasap kupingnya. Ngebul. Susah gitu. Coba Ustaz. Masalah setan. Coba kupingnya berasap. Tapi tentu Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Betul. Dia diturunkan untuk dijadikan sebagai panduan hidup misalnya salah satunya ya. Nah untuk bisa dijadikan sebagai panduan mau tidak mau dibaca dulu dan jembatan paling pentingnya adalah difahami, dimengerti itu baru bisa diamalkan. Jadi kalau ditanya memang ada 8 cara orang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang baca untuk belajar, ada yang baca untuk khatam, ada yang murojaah, mengulang hafalan misalnya, ada yang rutinitas, ada yang pada malam tertentu dengan surat tertentu ya. Ada yang kemudian malam Jumat Yasin melulu yang dibaca. Gitu. Ada banyak cara. Ibu-ibu tuh. Tetapi yang terbaik memang tadabur Al-Quran. Hanya satu kata tafsir di dalam Al-Quran, tapi ada 4 kali kata tadabur di dalam Al-Quran. Dan memang hanya tadabur itu apa Ustaz? Tadabur itu artinya merenungi secara mendalam maksud daripada tujuan ayat. Kira-kira itu gampangnya. Makanya tadi saya gambarkan kayak orang cari mutiara gitu. Nggak bisa dapat mutiara cuma di tepi pantai. Dia harus menyelam gitu kira-kira. Itulah tadabur itu. Jadi kata-kata dubur di belakang gitu ya. Itu artinya kita melihat sesuatu dari balik sesuatu. Dabbaru. Lihat dabbaru ayat itu tadabur. Nah, polanya mau tidak mau kita memang caranya tuh secara praktis kita lihat ayat, kemudian
kita lihat terjemahan kosakatanya, kemudian tafsir kosakatanya, kemudian apa kata ayat lain tentang ayat ini, apa menurut Nabi tentang ayat ini, bagaimana praktek Nabi tentang ayat ini, bagaimana para sahabat mempraktekkan ini gitu ya. Baru kemudian bagaimana konteks kekiniannya kita mempraktekkan, itu bertadabur seperti itu. Waktu habis buat itu aja ntar dulu. Iya emang, satu ayat aja nih sama Ustadz Bahtiar Nasir. 2 hari? Bisa 2 kali, 3 kali datang. Masya Allah. Jadi yang pertama artinya dulu Ustadz ya. Udah gitu penjelasannya apa. Habis itu dicari lagi di ayat yang lain apakah ada. Kemudian hadisnya apa. Saya sampai ngebul satu ayat aja. Tapi memang mendapatkan satu ayat saja itu seperti terbuka satu jendela langit. Itulah makanya sampai kiamat ini nggak akan pernah selesai. Waduh. Maka beruntunglah orang yang setiap hari berinteraksi bersama Al-Quran itu selalu mendapatkan hal yang baru. Saya mengajar ini sudah hampir 20 tahun, khusus tadabbur saja. Di luar saya sebagai mahasiswa, saya sebagai santri, saya pernah belajar tahfidz, khusus tadabbur saja. Satu kelas mempelajari ayat yang sama, ada 10 kelas gitu ya, nggak pernah bosan, selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Misalnya tadi ayat yang kita baca ya. Wahadainahun najdain, dan kami berikan kepada mereka 2 jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, gitu kan? Itu dari sisi makna, satu sisi. Tapi ada tafsir lain bahwa an-najdain di situ, wahadainahun najdain itu as-sadiyain, 2 susu tadi saya katakan itu. Kata najd sebetulnya bukan tarik, juga bukan sabil, bukan jalan. Najd itu adalah dataran tinggi. Jadi berbukit. Nah, itulah kenapa kemudian kuberikan kepadanya satu lisan, dua bibir, dan kumudahkan bagi si bayi untuk melihat sesuatu yang paling nampak di matanya untuk mendapatkan rezekinya adalah air susu ibunya. Modalnya hanya itu. Ini kan sebuah angle lain di mana kita harus mendalami melihat hadis yang lain lagi, sehingga satu ayat itu seperti berlian. Berlian artinya semua sisinya itu berkilau. Itu tadabbur itu. Makin dipelajari makin digosok ibaratnya ya. Iya, saya malah baca Al-Quran katanya Al-Quran itu harus kita letakkan di atas, jangan sampai di bawah. Nah, kita muliakan Al-Quran. Makanya Al-Quran saya taruh paling atas di lemari di atas. Ini ngambilnya susah, lupa baca Al-Quran. Ini jangan ditiru ya, nggak dibaca-baca jadinya. Jadi mulai sekarang tadabbur ya. Tadabbur lagi nih. Insya Allah. Nah, mukminin dan mukminat, sebentar lagi kita akan ngobrol sama Sahrul nih. Apa aja sih inspirasi dari Al-Qur'annya dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga bisa berubah jadi soleh begini. Kemarin berinteraksi dengan jin, sekarang berinteraksi dengan Ka'bah. Alhamdulillah. Sebelahnya masih jin. Baru mau saya ngomong. Saya junnya justru. Oh iya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Iman. Buat mukminin dan mukminat yang akan bergabung atau ingin join atau ingin curhat barangkali bisa melalui @inspirasiiman dengan hashtag kalimat inspirasi. Kalau ini beda lagi nih. Kalau sekarang itu jadi Twitter ya? Ini Twitter. Iya betul. Ini diingetin. Jadi melalui Twitter kita mengadakan seperti sayembara kuis ya, untuk mengirimkan kalimat inspirasi dari Anda sendiri. Jadi kalimat inspirasi dari Anda sendiri, terserah mau dari mana. Yang berdekatan acara boleh. Yang berdekatan, ya berkenaan dengan acara, bermanfaat. Kemudian dikirimkan melalui Twitter ke @inspirasiiman dengan hashtagnya kalimat inspirasi. Nah, pemenangnya insya Allah akan dapat 3 buah buku dari Ustadz. Ya. 3 buah buku dari @inspirasi iman. Dan berangkat haji jika mampu. Ya, kalau nggak mampu ngapain naik haji, Ustaz? Gratis kok, sekarang haji gratis. Iya. Ketemu di sono. Iya. Pesawatnya yang bayar. Ya, lanjut, tadi saya udah janji kepengen ngobrol sama Arul. Nih, Arul. Kalau yang sekarang ini yang saya tahu kayaknya Arul sudah dapat inspirasi banget dari Al-Qur'an, dari mulai bikin lagunya, Ustadz. Bikin lagunya kemarin yang paling saya senang itu Arul ngambil kata-kata dari doanya sholat duha. Jadi ya Allah, kalau rezeki saya masih kawan-kawan turunkanlah, kalau masih kependem. Nah, gitu, itu ada lagunya. Kemudian bisnisnya juga sekarang kan travel dan umroh ya. Itu udah pasti inspirasi dari situ. Padahal kemarin sama jin. Sekarang sebelahnya jangan ikut-ikutan. Seberapa jauh sih Arul dalam kehidupan sehari-harinya pakai inspirasi dari Quran? Kalau kita bicara mengenai Al-Quran memang luar biasa ya sebagai pedoman hidup kita. Tapi memang saya juga harus akui bahwa
ya ternyata Al-Quran hanya menjadi hiasan saja di rumah gitu ya. Ayat yang kita baca pada saat kita sholat ya itu dari itu ke itu gitu kan. 3 Q. Kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun sama 4 berarti. Kul a'udzunya ada 2. Oh iya. Ya jadi ketika itu jauh beberapa tahun yang lalu saya mengalami pengalaman sedang merasakan kesenangan tapi saya tidak bahagia gitu ya. Jadi ketika itu saya masih bujangan begitu ya. Jadi waktu itu saya berperan sebagai ustadz, saya jadi orang baik-baik atau apa gitu. Tapi saya tidak melakukan sesuatu yang beneran pada saat itu. Beneran pada saat itu gitu ya. Saya gelisah sekali gitu ya. Tapi apa yang kemudian membuat saya menjadi sedikit menurun rasa gelisah saya gitu ya. Itu saya membuka Al-Quran dan ketika membuka itu langsung saya baca itu Al-Baqarah suratnya surat 246 kalau nggak salah. Sebentar ya. Ini di sini ada. Saya save di sini. Boleh. Yang arti surat 2 ayat 245. 245. Ya. Jadi ketika itu ternyata saya terlalu pelit ya jadi manusia gitu ya. Jadi orang itu mungkin yang membuat saya ditegur. Saya jadi tidak bahagia gitu ya. Ayatnya bagus sekali. Jadi siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda dan yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Masya Allah. Jadi saya berpikir meminjamkan kepada Allah, ini kan semua milik Allah. Gitu apa yang mau dipinjemin? Itu berarti pelit sekali manusia gitu kan. Jadi dari situ kemudian saya mencoba menata hidup saya ya. Kemudian saya mencoba untuk sedikit melihat dari sisi sosial ya. Saya membentuk yayasan Ahsan Amal, saya membuat sekolah gitu ya. Terus kemudian jadi terfikir untuk membuat travel yang bisa mengingatkan saya terus gitu ya. Karena ya insya Allah orang yang umroh itu ya girohnya ya atau semangat ibadahnya tinggi gitu ya. Jadi bisa kecipratan gitu ya. Dan alhamdulillah setelah itu saya berjalan seperti ada balancing ya dalam hidup saya. Lebih tenang berarti. Lebih tenang ya. Terus kemudian yang tadinya ya kita selalu di akhir gitu ya. Kalau berzakat, sisa-sisa dan 2,5% itu jadi pegangan gitu. Sementara uang banyak waktu itu gitu ya. Ya saya lebihkan gitu buat Allah gitu. Ya saya pinjamkan kepada Allah yang memiliki semuanya. Dan alhamdulillah rezeki itu nggak berhentinya gitu ya. Dan Allah insya Allah menjaga saya gitu. Itu aja sih. Dan langsung dapat jodoh. Masya Allah. Jadi apakah hanya orang-orang seperti Ustadz yang mempelajari Al-Quran, ngajarin Al-Quran kemana-mana, hanya seperti artis yang bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran, Ustadz? Kalau orang-orang yang umum nih, Ustadz, rakyat nih, Ustadz, kira-kira gimana, Ustadz? Bisa nggak mengambil inspirasi dari Al-Quran, Ustadz? Sangat-sangat, siapa saja bisa, bahkan yang non-muslim pun bisa. Ya, seorang profesor berkata kepada saya, pulang dari NASA. NASA itu tempat apa ya? Kok NASA? Nasi goreng, NASA yang di Amerika. Nasi makanan terus. Badan Antariksa di Amerika mengatakan bahwa teman saya yang seorang astronom itu menjelajah kemudian jagat raya, dia bilang saya tidak akan pernah bisa menjelajah jagat raya sebelum saya baca Quran yang bahasa Arabnya. Tapi dia non-muslim. Non-muslim. Kenapa? Pertama saya kekurangan reference yang valid untuk menjelaskan tentang tata surya. Betul. Sejujurnya dibilang Al-Quran semua valid. Masya Allah. Yang kedua, ya kekurangan referensi karena jarang orang jalan-jalan ke sono gitu. Jadi nggak tahu siapa yang pernah nulis di situ. Sehingga setiap temuan-temuan barunya selalu cocok gitu dengan Al-Quran. Intinya sih begini, kalau kita mau mikir aja, kita mau jujur aja gitu, dapatlah. Quran itu terlalu gampang untuk didapatkan. Semudah kita mendapatkan oksigen. Iya. Makanya saya bilang Quran itu rahmat. Dan memang Allah yang katakan itu. Makanya tidak disebutkan Al-Alimu Allamal Quran, tapi Ar-Rahmanu Allamal Quran.
Kan mestinya dalam teori Asmaul Husna, kalau Allah itu Maha pemberi ilmu gitu, Al-Allama, mengajarkan, harusnya kan Al-Alim. Betul, bukan tapi di sini Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman di sini artinya dia dengan kemurahannya akan mengajarkan Quran kepadamu. Masya Allah. Tinggal mau nggak kita buka hati, kita mau nggak mikir, kita mau nggak berakal, kita mau nggak merenung, gampang sekali dapat. Semudah menghirup oksigen. Jadi saya bilang, kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita ini, kalau ingin tenang, ingin tercukupkan, lebih daripada makanan, apa sih yang kita butuhkan dalam hidup? Orang kerja kan cari makan. Ada yang lebih hebat dari makanan, ada yang lebih hebat dari minuman, ada yang lebih hebat dari oksigen, adalah rahmat Allah. Dan rahmat terbesar Allah adalah Al-Quran itu. Tuh Bu, itu surat apa Bu tadi? Yang tadi dibacakan tahu? Bukan Al-Baqarah tadi yang dibacakan tadi? Ar-Rahman. Masanya itu Ar-Rahman, Allamal Quran. Allah kemudian Ar-Rahman yang Maha Pengasih yang mengajarkan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu datang daripada Ar-Rahman, tanda kasih sayang daripada Allah. Kalau tanda kasih sayang daripada Allah itu nggak pernah dibaca, Masya Allah. Makanya dalam kasusnya Arul tadi begini. Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Masya Allah. Jadi Arul ini sebetulnya karena ada tadi bilang saya dalam kesenangan tapi tidak ada bahagia. Lalu dia mau berpikir dan mencari sedikit, langsung Allah kasih. Dikasihlah hidayah Islam, langsung hatinya kemudian dilapangkan. Dan tadi Ustadz sampaikan bahwa Al-Quran itu ada di mana-mana ya. Jadi saya ingin menyampaikan pengalaman saya ketika saya memiliki anak dan dia ingin belajar mengenai dunia antariksa dan lain-lain. Akhirnya saya jadi buka Quran lagi. Jadi saya memberikan bukti kepada dia bahwa ini loh ada di Al-Quran. Jadi belajar lagi. Nah, menarik sekali ini ceritanya Arul. Balik lagi nih ke Arul ya. Sebetulnya kalau bicara soal antariksa atau misalkan yang kalau kita ingat satu-satunya saya tuh surat Ar-Rahman yang soal supernova itu juga sebetulnya sudah ada di Quran. Betul. Ya. Dan sebetulnya banyak sekali fenomena-fenomena alam ini seperti sungai di dalam laut. Betul. Ternyata itu juga sudah ada gitu ya. Barangkali gimana Arul menceritakan soal itu ke anak soal juga itu atau gimana? Iya, saya mungkin lebih kepada bahasa anak ya, karena dia sedang mempelajari antariksa, planet segala macam gitu ya. Ya saya balikan lagi, saya beli buku-buku yang mengenai anak gitu ya. Oh ternyata memang semua lengkap di Al-Quran gitu ya. Begitupun dengan hubungan suami istri misalnya, saya dengan istri. Lalu kemudian ada juga di situ ya? Ada banyak. Jadi ya bagaimana misalnya tentang hijab ya. Meskipun sekarang masih belum yang sempurna begitu ya, tapi saya berikan pemahaman sedikit-sedikit gitu. Artinya memang dari Al-Quran kita banyak menemukan hal-hal yang selama ini kita biarkan saja, padahal sebetulnya itu ilmu yang sangat luas yang ada dalam kehidupan kita, yang selama ini kita selalu mengacu kepada di luar Quran begitu ya. Nah itu yang sampai dengan saat ini saya juga masih terus ya mengkaji ya, alhamdulillah beberapa pengajian gitu Ustaz, tapi insya Allah nanti sama Ustaz Bahtiar juga. Saya tertarik juga tadi Mbak Cici sampaikan satu ayat bisa 2 kali pertemuan itu gimana ini. Artinya memang pemahamannya belum dalam ternyata saya ini. Isi dunia itu ternyata di Al-Quran semua dijelaskan. Semua dijelaskan. Bahkan ekonomi pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Gampangnya begini, alam raya ini sebetulnya Quran dalam bentuk visual. Quran tertulis itu adalah alam dalam bentuk tulisan, kira-kira gitu gampangnya. Dan kita nggak usah takut mengimplementasikannya dengan berbagai macam benturan atau nggak masuk akal. Jalanin aja, sebab Quran berjalannya udah kelihatan sukses gitu. Ya. Rasulullah SAW. Itu kalau ingin mudah. Jadi alam ini ya Quran visual, dan ini hanya bisa dioperate oleh manualnya. Ya manualnya ya Al-Quran itu. Dan nanti dengan sendirinya kita akan mendapatkan banyak hal. Dunia ini panggung sandiwara, Ustaz. Iya. Sutradaranya sudah ada di Al-Quran. Iya. Memang sumber ilmu ya Ustaz ya. Sumber. Apapun di situ ada, sampai orang non Muslim juga bisa mengambil inspirasi. Karena mereka ada kemauan untuk meneliti itu. Bahkan ada lagi yang mengenaskan. Kan Quran ini bisa 2, sumber ilmu bagi semua manusia, tapi sumber hidayah bagi orang beriman. Ya. Nah, orang-orang non-Muslim di Barat sekarang
banyak mendapatkan manfaat Al-Quran dari sisi ilmu. Iya. Nah, umat Islam hidayahnya kagak dapet, ilmunya juga kurang karena nggak tadabur gitu. Betul. Cocok. Harusnya kita dapat dua-duanya, dapat ilmunya, dapat hidayahnya. Nah, banyak yang nggak dapat dua-duanya karena metodenya. Kadang-kadang dia nggak ngerti gitu. Karena mengambil Qurannya setengah-setengah, Ustaz. Iya. Yang suka diambil, yang nggak suka dia buang. Umumnya 4 orang berinteraksi sama Al-Quran itu. Dibaca kalau sempat, dipelajari kalau lagi mood, dihayati kalau lagi ada masalah, diamalkan kalau menguntungkan. Saya banget itu. Jelas. Nah, kalau 4 itu ada di dalam diri kita, kita belum disebut beriman kepada Quran menurut Quran. Masya Allah. Nah, selama ini kita GR-GR sudah beriman kan? Baca kalau sempat, ya. baca kalau sempat, Pelajari kalau lagi mood, belajar kalau lagi mood, dihayati kalau lagi ada masalah, lagi ada masalah, diamalkan kalau menguntungkan. Masya Allah. Tapi emang kalau lagi masalah tuh emang luar biasa. Balik lagi standar bener. Emang benar-benar Asik. benar-benar tenang sih pikiran kalau kita ada masalah. Baca Al-Quran luar biasa. Berarti baru sampai keempat. Baru sampai ketiga, yang keempat diamalkan bila menguntungkan. Cocok tuh tadi diomongin tuh tadi. Kalau ada duitnya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Nama saya Jemika Wardoyo dari Majelis Taklim Al-Hijrah Taman Wisma Asri Bekasi. Ya, Saya mau nanya nih Pak Ustadz, boleh. mungkinkah ada orang yang terinspirasi melakukan hal buruk karena membaca Al-Quran? Sebaliknya nih. Kasih. Terinspirasi melakukan hal buruk gara-gara membaca Al-Quran, Ustaz. Silakan. Ya, sebentar Ustaz, sebelum jawab saya mau kasih hadiah buku Ustaz Felix. Beyond the Inspiration. Wow. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Kamajoyo ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, mic-nya kembaliin dong. Oh iya. Ya, silakan Ustaz Batiar dijawab. Iya, ada. Bahkan Quran yang mengatakan itu. Wa huwa alaihim ama. Quran itu bagi orang yang beriman menjadi sumber cahaya. Tapi Quran bagi orang yang tidak beriman itu justru menjadi sumber kegelapan. Contoh, matahari. Ibarat matahari itu Quran. Bagi kita yang melek, itu penting gak cahaya matahari? Penting banget. Penting. Andai sekarang mata kita melek, tapi nggak ada matahari bisa ngelihat gelap nggak? Gelap nggak ada apa-apa ya. Tidak bisa bedakan warna-warni, tidak tahu jalan, tidak tahu lembah dan bukit. Sekarang apa fungsi matahari bagi kelelawar? Kampret itu. Oh iya, namanya udah kampret. Nggak Jadi, ada, dia bekerja malam. Justru bagi kelelawar matahari itu sumber Membutakan. kegelapan. Kayak Batman gitulah. Iya, kayak Dracula. Tapi anak-anak kita ditipu gitu. Jadi Batman itu seakan-akan superhero. Jagoan. Ya, baik. Oh ya, jadi Al-Quran itu bisa menjadi inspirasi buruk bagi mereka? Bisa. Bahkan yang sudah kuliah pun dapat inspirasi buruk dari Al-Quran. Yang bahkan yang sekolah agama pun inspirasi buruknya dari Al-Quran. Kenapa itu bisa terjadi? Banyak, Ustaz ya. Di dalam hadis Nabi SAW, jika kau tempatkan Quran di depanmu, maka dibimbingnya kamu ke surga. Jadi kalau akal kita tunduk sama Al-Quran, hati kita yakin sama Al-Quran, perasaan kita nurut sama Al-Quran, dibimbing kita itu ke surga. Tapi kalau Quran kita taruh di belakang, Quran disuruh membenarkan akal kita, Quran disuruh membenarkan perasaan nafsu kita, didorongnya kita ke neraka. Itu Quran bisa menjadi sumber inspirasi untuk bisa masuk neraka. Berarti Gitu kira-kira. ada orang juga yang dikatakan di dalam Al-Quran, baca Quran tambah kafir, Ustaz. Aduh. Iya, ada. Summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran. Iman, kafir lagi. Tambah kafirnya. Iman, kafir lagi, tambah kafir lagi setelah itu. Jadi kalau ingin Quran itu jadi sumber inspirasi kebaikan, tempatkan Quran di depan. Kalau Quran kita sudah taruh di belakang, maka itu akan menjadi inspirasi keburukan atas nama agama. Tadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Quran itu seperti matahari. Kalau ditantang, silu. Kalau nunduk malah kelihatan. Nah gitu caranya tuh. Ustaz, punten. Lebih konkretnya, kalau itu kan seperti kata-kata kiasan, yang namanya Quran di depan kita tuh gimana sih maksudnya? Quran kita di belakang jadi tuh surga, gimana sih? Misalnya, sebetulnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu udah jelas kan? Jelas. Ya, jelas. Tapi kalau orang pusing pakai Quran, ke jenis kelamin pun dia nggak jelas. Misalnya, iya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Laki-laki pemimpin atas wanita. Qawwam bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pelurus perempuan, pemimpin perempuan. Karena keutamaan satu bagian, satu golongan dilebihkan dari yang lain. Artinya laki-laki secara fisik lebih kuat dan laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah. Ya. Kata orang yang pusing atas nama Quran, ar-rijalu di sini bukanlah laki-laki, kata benda laki-laki, tapi ar-rujuliyah, sifat kelelakian. Jadi sifat kelelakian bisa menjadi milik perempuan kalau Mbak Cici lebih kuat dari laki-laki dan Mbak Cici yang menafkahi si lakinya gitu. Banyak sekarang, Ustaz. Nah, jadi bingung dia, jenis kelaminnya sendiri pusing dia. Oh, itu Al-Quran di tangan orang-orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya. Di belakangnya. Jadi Al-Quran disuruh mengikuti pikiran. Seperti itu tafsirannya. Lah kan kenyataannya sekarang banyak kayak begitu, banyak laki-laki yang pada kena PHK terus ya mau nggak mau perempuan cari nafkah. Nah, jadi bagi dia sekarang perempuanlah yang jadi pemimpin karena dia mendapatkan sifat kelelakian pada dirinya, dibenarkan oleh Al-Quran. Masih bengong saya. Masih bengong. Sekarang Rasulullah, kita bicara Rasulullah. Yang saya kira-kira kekayaan mana Rasulullah sama Khadijah? Khadijah. Secara power Rasulullah di masyarakat lebih kuat siapa dibanding Khadijah? Khadijah. Tapi siapa pemimpin di rumah? Rasulullah. Enggak pindah kan sifat kelelakian Rasulullah ke Khadijah. Tapi yang sekarang yang kelihatannya pinter dengan gelar-gelar ke ilmu agamaannya, gara-gara melintir Quran, jadi inspirasi buruk tuh Quran sehingga dia nggak tahu jenis kelamin dia sendiri apa gitu. Jadi perempuan yang pada petentengan di rumah. Itu hati-hati, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di rumah, ini penyakit umum sekarang di kalangan umat muslim. Nah, jadi mereka muslim, mereka membaca Quran tapi dipelintir. Ini diperingat oleh Rasulullah itu jauh sebelumnya. Mereka pakai kulit-kulit Islam, mereka ngomongan-ngomongan Islam, tapi membahayakan, mengajak pada selain Islam. Nah, jadi hati-hati. Dalam hadis ini digambarkan, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran melaknat si pembacanya. Waduh, nauzubillahi min dzalik. Horor tuh. Horor. Nah, kita ngasok dulu ya. Dan langsung aja kita dengarkan barangkali ada nasihat. Statement terakhir nih soal tadabur dari Ustadz Bahtiar Nasir. Monggo Ustadz. Baik, jadi tadabur itu kata kuncinya belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran. Untuk bisa mendapatkan yang tiga ini harus aktif tiga organ tubuh ini. Kalau yang tiga ini nggak aktif, kita nggak bisa mendapatkan namanya pelajaran dari Al-Quran. Kolbunya harus hidup saat berinteraksi dengan Al-Quran. Pendengaran harus tunduk pada nasihat Al-Quran, dan mata ini harus menjadi saksi kebenaran Al-Quran, baru bisa dapat. Hati harus hidup. Pendengaran harus tunduk pada nasihat Al-Quran. Mata ini harus menjadi saksi kebenaran yang kita lihat dari Al-Quran. Masya Allah. Hati, pendengaran, dan mata. Itu dalam surat Qaf di situ. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Quran itu baru kamu dapatkan pelajaran darinya, inspirasi darinya kalau kamu punya kolbu yang hidup, pendengaran yang tunduk, dan mata yang menjadi saksi. Kalau kita mau untuk lebih lanjut mentadaburi Al-Quran, Ustaz, bagaimana kita bisa datang kemana, Ustaz, atau kita baca buku apa, Ustaz? Sebetulnya setiap kita bisa bertadabur Quran. Tidak setiap kita bisa jadi ahli tafsir. Beli saja buku tafsir. Saran saya minimal setiap keluarga punya kitab tafsir Ibnu Katsir. Iya, itu dia tuh, ayo. Belajar aja di rumah gitu ya, sambil duduk merenung lagi, kira-kira apa yang kita dapat dari situ. Baca lagi buku ulama, apa yang kira-kira manfaat yang bisa diambil. Saya kira untuk dasar minimal punya tafsir Ibnu Katsir. Kalau mau datangi Ustadz bisa juga, Ustadz ya? Bisa, saya berada di Tebet. Gitu. Di Tebet, di EQL. Nanti ngajinya sama-sama Cici Tegal. Masya Allah. Jadi kakak dari kelas lagi. Ini murid setia yang terus sampai akhir hayat. Senior. Amin, tapi ilmunya segitu-gitu aja. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang menenangkan bagi orang-orang yang membaca. Jadi kalau memang kita benar-benar ingin mencari sebuah pencerahan dalam diri kita, ingin menenangkan diri kita, tidak ada yang lebih baik daripada surat cinta daripada Allah. Itu adalah Al-Quran itu sendiri yang tadi Ustadz Bahtiar Nasir sudah sampaikan pada kita, adalah sebuah tanda cinta kita pada Allah. Siapa sih yang nggak pengen dicintai?
dicintai manusia aja sudah senang, apalagi dicintai oleh penciptanya manusia. Maka kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah pasti akan membantu kita. Jadi orang-orang yang memang ahlul Quran, di dunia dibantu, di akhirat insya Allah selamat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insya Allah. Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Oh ya, sebelumnya ada hadiah nih. Nah, itu dia. Ustaz, silakan. Ini tulisan saya yang terbatas, Ustaz. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya kalau ada sesuatu. Jadi inspirasi bagi kita. Silahkan, ini untuk Mas Arul. Nah, kalau buku saya menyusul baru judulnya doang. Apa judulnya? Isinya masih kosong. Iya. Ya, mukminin dan mukminat, terima kasih sehari kita sudah bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan, insya Allah bermanfaat, dan insya Allah juga kita ketemu lagi di acara yang selanjutnya ya. Siap. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.